biasa tiap hari Senin pagi Terus kita sama-sama mendengarkan obrolan sehat dan berisi. Program ini terselenggara atas kerjasama RPK 96.3 FM dengan Persatuan Wartawan Nasrani. Hari ini kita mengambil topik KUHP baru menuai protes. Lantas kelebihannya apa? Baik, sudah hadir bersama kita di sini Bang Said Damanik yang ya katakanlah sudah memang cukup malang melintang dalam dunia hukum ya. Silakan Bang ditanggapi. Terima kasih Bung Tony. Selamat pagi, shalom. Ya. Salam hormat buat seluruh pendengar sahabat RPK yang dikasih Tuhan, kiranya selalu sehat, selalu semangat pagi ini. Pagi ini agenda acara dari RPK kerjasama dengan Persatuan Wartawan Nasrani ini sungguh luar biasa ya. Soal kitab undang-undang hukum pidana yang baru ya, plus minusnya apa. Ini satu tema yang menarik dan memang pas saatnya untuk dibicarakan. Walaupun saya lihat banyak hal, coba saya bicara secara objektif, faktual dan realistis dan rasional, kira-kira seperti apa kondisi sekarang yang terjadi, Bung Tony dan sahabat RPK ya. Apa saya bisa langsung aja Bung Tony? Iya, silakan. Ya. Jadi memang kita undang-undang hukum pidana yang lama itu cukup lama ya. Zaman Belanda. Sejak kemerdekaan sampai sekarang. Masih berlaku dan berjalan kan gitu ya. Tentu hukum itu harus bisa seirama kemajuannya, pembaharuannya, modernisasinya, mengimbangi kemajuan pengetahuan dan teknologi, mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi, budaya, politik dan sosial masyarakat. Kan gitu. Kenapa? Hukum itu adalah untuk masyarakat gitu ya. Ya, bukan masyarakat untuk hukum itu untuk kepentingan masyarakat. Ya. Yang tujuannya untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman, keteraturan, keterarahan ya kan, agar visi misi bangsa ini semakin jelas ke depan. KUHP pidana yang lama itu memang undang-undang yang nggak bisa sempurna sekali gitu ya. Tapi paling tidak karena dia mengikat seluruh warga negara, ya seluruh bangsa Indonesia ini 120 juta paling tidak yang dewasa, karena memang yang bisa bertanggungjawabkan hukum secara hukum itu orang dewasa yang normal dan sehat. Kalau anak kecil dan tidak sehat, tak sakit apalagi yang mengganggu dia punya panca indera, nggak bisa bertanggungjawabkan tindakan-tindakan dia. Tentu karena untuk semua bangsa, semua rakyat ini mestinya semuanya paham, semua mengerti, semuanya sudah tahu. Jadi mana yang hak dan kewajiban. Nah, mengenai KUHP pidana kita bersyukur sebagai karya bangsa, KUHP pidana yang baru ini kita bersyukur bahwa ini karya putra-putri Indonesia ya, bangsa Indonesia. Pemerintah sekarang eksekutif melalui Departemen Kehakiman kerjasama dengan DPR RI membahas, mendalami dan memutuskan. Ya kan, kita bersyukur lah apapun itu kondisi sekarang ini, karena yang KUHP lama itu bahasanya juga terlalu sederhana dan antara hukuman dengan hukuman penjara kalau bersalah itu dengan denda itu sangat tidak realistis gitu ya. Nah, ya kan, hukuman penjara 5 tahun kok bisa denda dengan puluhan ribu aja, ya lucu kan? Ya orang minta denda aja kalau gitu. Emang diharapkan adalah di dalam prakteknya hakim itu selain pemutus juga penyuara undang-undang atau penyampaian pelaksanaan undang-undang juga adalah fact finding, dia penerima hukum gitu ya. Dia juga harus berani memutuskan. Yang penting, yang paling utama adalah kata almarhum Profesor Dr. Siapa itu Siregar ya, bahwa Mater Hakim Agung Bismar Siregar, bahwa yang paling utama adalah tegaknya keadilan, baru tegaknya hukum. Nah tentu kita serahkanlah kepada para penyelenggara negara, khususnya para aparatur penegak hukum untuk melaksanakan dan memutuskannya gitu ya. Nah, tentu itu sudah lama dan berlaku dan berjalan seperti selama ini, juga masih ada ketimpangan karena dalam prakteknya Bung Tony itu banyak kali kelikunya itu hukum itu, apalagi hukum pidana ya.
liku-likunya ya, soal bukti dan saksi, soal petugas daripada polisi sebagai penyidik, perkara yang terdepan dilimpahkan kalau udah lengkap P21 ke jaksa penuntut umum, kalau belum dibalikin lagi. Gitu. Baru kalau udah lengkap P21 disidangkan ke pengadilan, jaksa sebagai penuntut umum atas nama negara dia harus menuntut dengan dasar-dasar bukti yang cukup gitu ya. Jadi memang tergantung penyelenggara negara yang paling utama. Tapi yang utama, tapi dia juga harus punya pedoman, pegangan yang kuat, yang jelas, yang pasti gitu ya. Nah, KUHP yang lama itu kurang lengkap memang, nggak begitu mengikuti perkembangan yang ada dan sudah puluhan tahun. Memang akhirnya perlu memang KUHP baru, Bung Tony. Tapi jangan lupa, seperti saya bilang bahwa hukum pidana itu adalah kepentingan publik, ya kepentingan publik, untuk kepentingan seluruh rakyat, ya Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah tentu KUHP ini harus betul-betul matang dalam mempertimbangkan semuanya satu persatu, pasal per pasal itu supaya betul-betul adil, benar, bisa dimengerti, aplikatif gitu ya, implementasinya bisa dijalankan dengan baik begitu ya, dan tidak multi tafsir, ya bisa jelas gitu. Nah, kita bersyukur ini karya bangsa, karya orang Indonesia ya. Tapi saya melihat sebelum Anda minta saya bicara soal ini, saya langsung ke tempat 2 toko buku besar Gramedia. Ternyata KUHP pidana belum ada. Belum ada beredar buku KUHP pidana yang baru ini. Padahal sudah seminggu lebih diputuskan oleh DPR. Mestinya pemerintah eksekutif melalui Badan Hukum dan HAM atau Badan Pembinaan Hukum Nasional dan juga kejaksaan betul-betul mendorong ini supaya cepat dioperasionalkan, disosialisasikan. Memang saya dengar ini baru disahkan, jadi belum ada kitab undang-undangnya, ya kan? Sementara rakyat harus tahu, sementara akan dilaksanakan. Walaupun akhirnya pemerintah bilang meralat bahwa 3 tahun ini masih ada masa sosialisasi, pencerahan, ya kan, pembinaan, pendidikan, penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang KUHP pidana yang baru ini. Kita harapkan, karena saya agak tahu tentang mekanisme hukum tata negara kita maupun hukum administrasi kita, negara kita, bahwa Departemen Kehakiman, apalagi melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, termasuk Kejaksaan Agung melalui penyuluhan hukum, supaya segera melakukan sosialisasi, segera, terus-menerus selama 3 tahun ini. Juga masyarakat harus segera mempelajarinya, dan pemerintah juga harus segera membukukan ini di kitab undang-undang hukum pidana, masukkan dalam lembaran negara. Harus segera gitu loh, jangan putuskan. Tahu-tahu udah seminggu lebih nggak ada perkembangan. Ya terakhir nih sebelum kita bicara diskusi panjang ini Bung Tony, karena menarik untuk didiskusikan. Saya sih bagus ya, peka sekali di beberapa media besar. Saya ada baca beberapa media besar, Suara Merdeka dan lainnya, termasuk juga suara mahasiswa melalui demo-demo tentang protes kepada RKUHP dan sebagainya gitu. Saya ingin tanya, mengerti nggak mereka itu yang protes? Nah, itu. Jadi harus paham apa yang diprotes. Kenapa mereka protes? Kan gitu ya. Seperti saya bilang, DPR sendiri melalui Komisi 3. Apakah sudah betul-betul menjadi sebagai wakil rakyat dia sudah meminta rekomendasi, usul, saran, kritik dari seluruh masyarakat dalam hal ini melalui komponen-komponen bangsa. Misalnya melalui Ikatan Hakim Indonesia, Perhimpunan Advokat Indonesia, Persatuan Jaksa, juga alumni kepolisian atau pihak kepolisian, dan para pengamat hukum, para dosen hukum, para pakar hukum, dan masyarakat terkait, para pengusaha dan sebagainya yang akan terikat dengan KUHP ini. Saya melihat belum, ya terus terang kawan-kawan DPR ini juga entah memang anggap enteng atau gimana, ya saya nggak tahu. Jadi akhirnya kurang paripurna. Saya ada baca sebagian itu KUHP baru ini yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Tentu ini kok Mahkamah Agung nggak main-main lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat, wah masih begini kita undang-undangnya, mesti cepat gitu, cepat segera, nggak ada alasan deh, ya. Kenapa? Ini udah keluar, udah sah, segera dibuat kita undang-undangnya gitu. Supaya masyarakat bisa membelinya, mencarinya di mana dan sebagainya. Ini karena buru-buru saya melalui Google ini ya, akhirnya ketemu
Nah, jadi belum dikeluarkan secara sah, mungkin belum ditandatangani semuanya atau diresmikan ataupun dibukukan dengan baik dan rapi. Saya pesan melalui sebagai praktisi hukum yang baru 36 tahun sebagai pengacara, itu segera Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM segera kerja keras. Mungkin anggaran ditambah dan semuanya supaya segera dibuat KUHP-nya dan juga dia dilakukan penyuluhan hukum yang terus-menerus selama 3 tahun ini, juga mulai rekan-rekan di Kejaksaan Agung melalui bidang penyuluhan hukum segera sosialisasi ya kan ke seluruh masyarakat melalui komponen bangsa supaya jangan sampai udah disahkan mau dijalankan sulit dijalankan. Wah, ini gimana ini? Nggak paham semua, menimbulkan bentrok yang luar biasa ya. Kita lihat sekarang ini aja coba banyak kali protes. Iya, oke. Ya. Baik, saya menarik sekali, tapi kita harus dengarkan dulu yang satu ini. Silakan Mas Yadi.